Oke, karena waktu udah menunjukkan jam 5, kita akan mulai Bible study kita hari ini ya. Selamat beribadah teman-teman. Kepada Natasha aku persilakan. Shalom semuanya. Selamat datang di ibadah Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta dengan tema The Fallen Kingdom. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, teman-teman boleh menyiapkan hati dan pikirannya untuk fokus dalam ibadah hari ini. Teman-teman boleh mengambil Tuhan Yesus, Allah Bapa bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang berotoritas atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah PMKJ hari ini, ya Tuhan. Berkati kami dalam kami memulai ibadah kami. Berikan kami ya Tuhan ada kepikiran untuk mau dengan seksama ya Tuhan Yesus menyimak juga mendengarkan dengan baik untuk ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin kami ya Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur kita memiliki Allah yang lembut dan penyayang. Hal ini menjadi bukti bahwa Ia adalah Allah yang setia dan selalu memperhatikan kita. Mari kita nyatakan kasih-Nya dengan menyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Sekarang kita akan mendengarkan sharing kampus. Kepada pemimpin sharing dipersilahkan. Shalom semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Iskia Kaisa. Aku dari kampus Ukrida, kampus 1. Nah, untuk saat ini aku mau sharing sedikit tentang gimana PM Ukrida kampus 1 saat ini. Nah, untuk saat ini ya kampus 1 itu Ukrida sedang baru saja kelar
pembinaan regenerasi ya, yang dimulai dari bulan Juni, awal Juni lalu hingga 17 Juli kemarin. Dan puji Tuhan sudah selesai berjalan dengan baik dan lancar, tapi masih dicari 2 pengurus lagi yang akan menyusul. Lalu juga pembinaan tersebut juga buat calon PKK juga gitu ya. Dan puji Tuhan juga dan bersyukur bahwa PKK masih ada yang mau bersedia untuk melayani di PM Frida Kampus 1, tapi jumlahnya nggak banyak gitu, sedikit dari yang tahun lalu. Terkait dengan kelompok kecilnya, ada beberapa kendala sih yang memang sudah sebelumnya di follow up dari bidang kelompok kecil di pengurus. Itu ada kendala seperti waktunya ya, waktu dari PKK dan PKK yang sulit menentukan waktu antara kesibukan masing-masing dengan waktu dengan jadwal kelompok kecil tersebut. Lalu juga ada AKK yang masih sulit untuk dihubungi, yang bahkan sudah ditelepon atau di chat belum dibalas-balas, sehingga mereka sangat sulit untuk dihubungi dan memulai dengan kelompok kecil mereka. Lalu juga ada AKK yang setelah di follow up, mereka sudah ada yang tidak mau berkomitmen gitu, jadi sedikit berkurang dari AKK-nya. Jadi mungkin nanti ada penambahan AKK atau dicari solusinya kembali oleh pengurus. Nah, kalau untuk program yang terdekat itu ada ibadah penyambutan maba, jadi yang akan dilakukan pada September nanti. Kalau untuk sharingnya itu saja kondisi terkini dari PM Frida Kampus 1. Untuk pokok doanya itu ada doakan calon pengurus dan calon PKK nanti PM Frida Kampus 1 kiranya diberikan kesehatan dan semangat dalam melayani. Lalu yang kedua, doakan juga kelompok kecil yang ada di PM Frida Kampus 1 agar terus berjuang dalam kelompok kecil dan mau tetap bertumbuh di masa pandemi. Lalu yang ketiga ada doakan juga kondisi kesehatan seluruh jemaat PM Frida beserta keluarganya. Karena sebelum-sebelumnya setelah di follow up oleh pengurus, ada beberapa jemaat dan keluarganya yang sempat mengalami sakit. Sekian dari aku, terima kasih. Terima kasih atas sharingnya. Kiranya Tuhan selalu memimpin kegiatan yang sedang atau yang akan dilaksanakan di kampus Frida. Sekarang kita akan berdoa syafaat kepada pembawa syafaat. Tes sebelumnya suaraku kedengeran nggak? Oke. Teman-teman, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata tinggi di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Terlebih lagi Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama melalui Bible Study PMKJ pada saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendoakan teman-teman kami yang ada di PM Ukrida ya Tuhan. Kami bersyukur karena PM Ukrida saat ini telah menyelesaikan pembinaan regenerasi dan kami juga senantiasa mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih bersedia untuk memanggil para PKK sehingga mereka bisa memberi diri untuk melayani sebagai pemimpin kelompok kecil di PM Ukrida ya Tuhan. Tuhan kiranya para pengurus baru yang telah Tuhan panggil bisa senantiasa tetap teguh Tuhan memperjuangkan pelayanan yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan juga yang menjaga semangat para pemimpin kelompok kecil Tuhan, agar meskipun banyak kendala ketika AKK-nya sulit dihubungi, ketika masa pandemi ini sangat sulit untuk mencari pendekatan yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para AKK mereka Tuhan. Namun kiranya segala kendala, segala tantangan tersebut tidak menjadi
kendala bagi mereka untuk bisa memuridkan para kakak mereka nantinya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para AKK Tuhan yang memberi diri untuk bisa bergabung ke dalam kelompok kecil, kiranya mereka bisa tetap setia Bapa untuk dimuridkan, untuk bersekutu bersama dengan PKK mereka, untuk TKK mereka di dalam kelompok kecil mereka masing-masing. Tuhan kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa menciptakan kerinduan hati di hati para jemaat di PMU Krida ya Tuhan. Kiranya mereka bisa selalu rindu untuk berjumpa denganmu melalui persekutuan PMU Krida yang boleh Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan perkuliahan mereka ya Tuhan. Tuhan, seperti yang Engkau tahu, bahwa sebentar lagi PMU Krida juga akan menyelenggarakan ibadah penyambutan mahasiswa baru. Kiranya Bapak setiap hal yang udah dipersiapkan oleh pengurus, setiap hal yang udah dipersiapkan oleh para pemimpin kelompok sharing nantinya Tuhan, Tuhan memberkati agar ibadah penyambutan mahasiswa barunya yang nanti Tuhan bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kiranya Bapak, para mahasiswa barunya nanti Tuhan memiliki hati yang terbuka untuk bisa dijangkau oleh para kakak-kakak pengurus dan juga kakak-kakak pemimpin sharing di PMU Krida ya Tuhan. Bapak, kami juga rindu untuk mendoakan kondisi negara kami ya Tuhan yang sampai saat ini masih berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan bagi para pemerintah kami ya Tuhan, baik dari pusat hingga daerah. Kiranya mereka dapat menciptakan kebijakan yang dapat membantu percepatan penanganan kasus ini Tuhan. Dan Tuhan juga yang menyertai setiap tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan Tuhan yang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang senantiasa menjaga semangat mereka, Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan agar mereka bisa tetap setia Tuhan untuk merawat setiap pasien yang ada Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap masyarakat, kiranya Tuhan berikan hati yang lembut, hati yang bisa diatur, dan kiranya kami bisa, Tuhan berikan kebijaksanaan, agar kami bisa membantu pemerintah kami dengan mematuhi protokol kesehatan, dan juga mengikuti vaksinasi Tuhan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, setiap upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat, dan oleh tenaga kesehatan, Tuhan yang memberkati agar setiap usaha kami Tuhan bisa mempercepat pemulihan bagi negeri ini Bapak. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan ampunkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan mendengarkan sedikit warta jemaat. Kepada pewarta dipersilahkan. Oke, shalom teman-teman semua. Warta dari PMKJ kita ini hari ini adalah jadi ibadah kita hari ini dilayani oleh beberapa pelayan nih. Yang pertama itu ada pembicara akan dilayani oleh Bang Rey, MC dilayani oleh Natasha dari PNJ 2018, gitaris dari Nael UPN 2018, singer ada Hazel dari FEB UI 2020, terus juga ada pendua syafaat dari Vera FEB UI 2018 dan Asher atau pewarta Abed FHUI 2017. Untuk pelayanan mereka, mari kita ucapkan terima kasih. Oke, tidak pernah lupa untuk mengajak teman-teman hadir di Bible Study kita selanjutnya, yaitu di tanggal 26 dan 27 Juli. Dan minggu depan kita akan melanjutkan perjalanan kita di Yeremia, cuman dalam minggu depan kita akan dalam berbentuk PA. Jadi kita akan melanjutkan dari PA Yeremia 40 sampai 41. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk tetap setia mendoakan kondisi PMK teman kita, yaitu di Bulletin Nehemia. Minggu ini kita akan mendoakan teman-teman kita yang ada di PMFT UKI, PMK FEBUP, PO Universitas Trisakti, Exodus, dan juga PMK STAN. Untuk linknya tertera di layar ya teman-teman. Dan juga untuk link PMKJ bisa diakses di bio PMKJ. Ini ada Linktree, PMKJ, dan juga di IG PMKJ.
atau bisa melalui bit.ly/PMK Jakarta. Minggu lalu kita udah menjalani nih PPM part 1 yang Api Roh Suci Bakar Hatiku, dan kita kan minggu depan akan kembali melanjutkan yang partnya kedua. Kita akan bersama-sama belajar lagi untuk PPM ini di hari Kamis 29 Juli 2021 di jam yang sama, yaitu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Dengan pembicaranya adalah Bang Abraham Tonapa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menyempatkan waktunya ya di tanggal 29 nanti. Dan juga teman-teman, untuk bulan depan di tanggal 24 Agustus, Persekutuan 5 Wilayah akan kembali hadir lagi. Jadi kita akan bersama-sama ibadah bersama teman-teman wilayah lainnya di hari Selasa 24 Agustus 2021. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ingat tanggalnya dan juga siapin waktunya ya. Oke, kita akan melanjutkan ibadah. Kepada Natasha dipersilakan. Pengharapan dan pertolongan kita hanyalah berasal dari Tuhan saja, karena Dialah yang menjadi kita tempat untuk selalu merasa tenang dan juga kuat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan dengan menyanyikan Still. Just rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Just rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Kepada Bang Ray dipersilahkan. Selamat sore teman-teman semua. Mari sebelum kita melanjutkan pembahasan Yeremia kita, aku ajak kita untuk boleh bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan kalau kami boleh menjalani hari ini sampai sore ini. Kami bersyukur buat kekuatan dan kesanggupan yang daripada Tuhan.
kalau kami boleh kembali bersama-sama berkumpul dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan sama seperti pujian yang boleh tadi kami dengarkan dan pujikan bersama, tolong kami untuk boleh mengenal Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan juga yang sanggup untuk memimpin kami. Kami sungguh memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara pada setiap kami. Kami rindu untuk boleh bersekutu, dipimpin, diarahkan, ditegur, dihibur oleh kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan berkati juga jaringan Zoom meeting kami, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore teman-teman semua. Sungguh bersyukur bisa berkumpul kembali, menyapa juga buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam Persekutuan PMKJ. Selamat datang. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, diberikan judul The Fallen Kingdom, melanjutkan rangkaian pembelajaran kitab Yeremia. Hari ini kita sampai di Yeremia pasal 39. Karena itu teman-teman, aku mengajak kalau teman-teman ada Alkitab, boleh sambil dibuka Alkitabnya, baik itu di HP maupun Alkitab cetak. Aku akan ajak kita buat baca bersama. Aku juga akan tampilin ayatnya di slide, tapi kalau teman-teman bisa sambil buka, itu akan menolong ketika nanti kita baca dan bahas bersama. Kayak gitu ya. Aku ajak teman-teman untuk boleh mempersiapkan Alkitabnya, dan aku ajak kita untuk buka ke Yeremia 39 ayat 1 sampai 18. Aku pimpin kita untuk baca bersama ya. Silakan teman-teman lihat Alkitabnya masing-masing. Ketika Yerusalem direbut, bagaimana direbutnya? Ceritanya, dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan ke-10 telah datang Nebukadnezar, Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11, pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang keempat pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah Raja Perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Zarezer, pembesar dari Sinmagir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia, Raja Yehuda, dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja. Dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok, kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, ditinggalkannya di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepada. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal-Zarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya bunyinya,
Pergilah kepada Ebed-Melech, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan kau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, bagian yang kita baca adalah kelanjutan dari apa yang terjadi dalam cerita sejarah bangsa Israel. Aku akan mulai dengan ketika membaca perikop ini gitu ya. Itu seperti kita nonton film yang tragis. Teman-teman nonton Civil War udah beberapa tahun yang lalu ya. Teman-teman dari judulnya aja tuh Civil War kayak gitu ya. Jadi itu perang saudara. Dan ketika judulnya aja sudah mengisyaratkan apa isi cerita film tersebut, ketika akhirnya beneranlah Captain America sama Iron Man-nya itu berantem muka dengan muka, seperti ada kayak apa ya, rasa dalam tanda kutip rasa lega gitu. Maksudnya kejadian lah gitu ya berantem gitu. Di satu sisi bukannya kita seneng mereka berantem, tapi itu seperti menjawab antisipasi yang udah terjadi gitu. Ya udah gitu, akhirnya berantem, ada sedikit kayak rasa lega, tapi bukan lega yang baik, tapi itu seperti mengisyaratkan akhirnya terjadilah semua yang diantisipasi, semua yang dipersiapkan menuju titik itu akhirnya terjadi, tergenapi. Bertengkarlah dua tokoh yang besar ini, kasarnya gitu. Teman-teman, Yeremia 39 waktu aku baca tuh rasanya seperti itu gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin pembahasan atau ambil waktu baca di rumah, Bible reading, 38 pasal. Peringatan demi peringatan. Dan kalau teman-teman baca timeline-nya, 40 tahun diejek, diancam, dipenjara, secara publik dipermalukan, dicela. Akhirnya, sampailah kita di perikop yang menjadi puncak peringatan. Yaitu apa? Akhirnya yang diperingatkan 38 pasal, yang diulang-ulang 40 tahun terjadi. Kota Yerusalem jatuh, dan Nabi Yeremia yang selama ini ditentang, dipertanyakan, diejek, diancam, dalam tanda kutip terbukti benar. Walaupun dengan realita yang mengerikan. Tadi kita baca ya di ayat 1, ayat 2, silakan lihat Alkitabnya, Yerusalem itu dikepung. Jadi masa pemerintahan Zedekia dikepung kurang lebih 2 tahun, dari tahun ke-9 sampai tahun ke-11. Teman-teman, kalau beberapa ahli kalau mau pakai penanggalan sekarang gitu ya, mungkin bisa diperkirakan 15 Januari 588 sebelum Masehi sampai Juli 586 sebelum Masehi. Jadi 2 tahun atau 1,5 tahun lah kira-kira. Teman-teman bayangin kalau kita PSBB 1,5 tahun. Kita aja baru PPKM 2 minggu gitu ya, jalanan udah sepi banget hari ini. Tapi itu 2 tahun, dan teman-teman nuansanya tuh bukan sekedar apa ya, baik-baik, ada burung masih terbang, ada matahari masih bersinar seindah siang disinari terang, itu dilemparin batu, dilemparin apa ya, dibombardir gitu, disieging, dikepung, dan teman-teman 2 tahun atau 1,5 tahun Israel harus bertahan dalam tanda kutip, tapi akhirnya di 18 Juli atau tanggal ke-9 bulan ke-4 tahun ke-11 terbelahlah tembok kota. Jika terbelah tembok kota artinya itu kekalahan total, diteroboslah pertahanan Yerusalem yang terakhir, kasarnya mungkin begitu. Kalau kalian suka nonton film Lord of the Ring, kalian suka nonton film kerajaan, ketika tembok kota terbelah dan semua pasukan bisa masuk, itu artinya tamat. Dan teman-teman,
Kalau kalian perhatikan, untuk sebuah kejadian yang signifikan, sebenarnya cerita yang dituturkan dalam perikop ini cenderung pendek gitu ya. Kalau ini emang cerita atau momen paling penting di sejarah Israel, sebenarnya penuturannya di Yeremia ini sangat pendek dibandingkan kalau kalian baca cerita lebih detailnya itu di Dua Raja-Raja. Nah, tapi bagi saya detail yang disampaikan di perikop kita ini mau menunjukkan sesuatu. Kenapa nggak panjang atau benar-benar seperti di Dua Raja-Raja? Karena ini seperti dipilih detail-detailnya untuk memperlihatkan bahwa benar apa yang selama ini dibicarakan. Contoh yang pertama, lihat teman-teman ayat 3. Ketika terbelah pintu kota, masuklah perwira Raja Babel, dan kemudian mereka mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Nah, teman-teman, mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Pada waktu itu, kerajaan itu di bagian depannya, di bagian masuk gerbang kota tengah, kemudian seperti ada pelataran, di mana disitulah semua kebijakan-kebijakan resmi diumumkan. Jadi seperti balai kota gitu kali ya, atau kalau mungkin kota yang lebih kecil, alun-alun. Kalau teman-teman mungkin pernah jalan-jalan ke kota-kota yang lebih kecil di Jawa, ada alun-alun. Kalau kalian petanya tuh itu seperti pusat tengahnya kota tersebut. Di situ pada zaman itu menjadi tempat kebijakan resmi. Yeremia 1 ayat 15 itu Tuhan sudah bilang akan datang dari utara. Babel itu letaknya di utaranya Yehuda, utaranya Israel, dan dia akan mendirikan tahtanya masing-masing di pintu-pintu gerbang. Terjadi seperti yang digambarkan dari pasal pertama. Di tengah pintu gerbang yang harusnya jadi pusat kebijakan resmi Israel atau Yehuda, sekarang diduduki oleh para pembesar Babel. Dan pembesar Babel ini yang kemudian seperti ngomong, artinya apa? Kerajaan telah dikalahkan. Keputusan resmi bukan lagi di tangan Raja Yehuda, tapi di tangan Babel yang menduduki pintu-pintu gerbang. Yang menduduki di pintu gerbang tengah. Detail apa lagi? Oh, teman-teman lihat ayat 4 sampai ayat 5. Ketika terjadi itu semua, ayat 4. Zedekia dengan semua tentara itu melarikan diri. Gitu ya. Tentu dia melarikan diri bukan di gerbang yang sama gitu ya. Kerajaan pasti ada beberapa gerbang. Gerbang tengah ditembus pada waktu malam. Zedekia yang adalah raja dan tentara lari meninggalkan rakyatnya. Lari pintu gerbang gitu ya, mengambil jalan Taman Raja, pintu gerbang menuju ke daerah Araba Yordan. Araba Yordan kalau kalian lihat peta itu bagian bawah. Jadi diserang dari utara, dia kabur dari bagian selatan kayak gitu. Namanya melarikan diri kan ya nggak mungkin nggak ada musuh gitu ya. Tapi di ayat 5 dikatakan tentara Kasdim itu mengejar, menyusul sampai ke Yeriko, kemudian ditangkap dan dibawa ke Nebukadnezar, Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Teman-teman, di Yeremia 32, kalau kalian ikutin pembahasannya, itu Tuhan sudah bilang terang-terangan. Zedekia nggak akan luput, nggak akan kabur, pasti akan diserahkan. Dan keterangannya itu sangat mengerikan ya. Akan berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Benar ketemu tatap-tatapan. Nggak akan luput, nggak akan hilang, nggak akan kabur, akan ketemu muka dengan muka. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Silakan lihat ayat 6. Raja Babel menyuruh, ya pastikan Zedekia kabur sama keluarganya dan pembesar-pembesarnya gitu. Menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian pembesarnya juga disembelih, dan kemudian di ayat 7 mata Zedekia dibutakan. Teman-teman, itu adalah eksekusi yang dilakukan kepada pemberontak pada zaman dulu. Dan teman-teman, itu menggenapi lagi apa yang Tuhan bilang di kitab yang lain ya, nabi yang sama yang melayani pada masa itu. Yehezkiel bilang ayat pasal 12, raja akan dibutakan, dia akan dibawa ke Babel, tapi nggak bisa melihat apa-apa. Itu tergenapi. Itu terjadi. Padahal kalau kalian lihat pasal 38, Yeremia masih bilang, Zedekia, kalau kamu nggak melawan, kalau kamu dengerin apa kata Tuhan, menyerah, kamu akan selamat, kamu dan keluargamu. Itu yang kita bahas minggu lalu.
Tapi Zedekia tetap tidak mau mendengar, lebih memilih pertimbangannya sendiri, lebih memilih apa yang dia putuskan baik buat dirinya, dia melarikan diri, dan tapi dari situ genaplah apa yang Tuhan bilang. Lanjut lagi, ayat 8, ayat 9. Ketika sudah dieksekusi, Babel kemudian membawa Zedekia yang sudah dibutakan. Apa yang terjadi? Kerajaan Babel kemudian membakar, scorch earth gitu ya, membumi hanguskan dalam tanda kutip rumah-rumah rakyat, istana raja, kemudian temboknya dirobohkan. Artinya apa? Gak ada lagi kesempatan buat berlindung, gak ada lagi kesempatan buat coba cari celah. Tembok diruntuhkan artinya benar-benar sudah terekspos, atau mungkin boleh dibilang ditelanjangi. Dan teman-teman, di Yeremia 21, Tuhan sendiri yang berfirman akan membakar habis dengan api. Raja Babel akan datang dan membakar engkau habis dengan api. Teman-teman, betapa mengerikannya apa yang Tuhan telah berulang-ulang kali sampaikan, tetapi ini yang terjadi. Kalau kalian lihat di ayat 39, ayat 9, ayat 10, apa yang terjadi setelah di bumi hanguskan? Kemudian Babel melakukan keputusan politik yang biasa dilakukan. Ngapain? Dari kerajaan-kerajaan yang dikalahkan, dicabutlah orang, dalam tanda kutip, mereka yang mungkin punya potensi, mereka yang mungkin bisa memimpin umat, mereka mungkin yang bisa bikin pergerakan bawah tanah. Ngapain? Dicabut, kemudian dibawa ke Babel, dibuang. Tujuannya apa? Mencabut dari tanahnya, membuat komunikasi putus, tapi bukan cuma itu. Dicabut dari budaya, dicabut dari identitasnya. Bukan hanya secara fisik kehilangan tempat tinggalnya, tapi secara identitas kamu bukan lagi bangsa itu. Itulah yang terjadi sama Daniel. Sampai makanya dikasih nama lagi, sampai makanya dibawa dan sebagainya. Nah, buat yang dalam tanda kutip yang lemah gimana? Yang mungkin dalam tanda kutip udah nggak bisa ngapa-ngapain, atau mungkin udah nggak berdampak apa-apa, yang tua, yang lemah. Biasanya yang dibawa tuh yang muda, yang masih kuat dan sebagainya. Yang lemah itu ayat 10, orang-orang miskin yang nggak punya apa-apa, kemudian ditinggalin, disuruh tinggal, tapi dikasih kebun anggur dan ladang. Itu bukan sekedar masih berbelas kasihan ya. Dikasih kebun anggur dan ladang itu kenapa? Tujuannya mereka tetap disuruh bekerja, dan nanti mereka akan dikenakan pajak, mereka akan disuruh membawa hasilnya, atau membawa hasil tanah, atau membawa hasil penjualannya, dan diperas. Jadi benar-benar bukan hanya membuat mereka miskin, tapi memiskinkan mereka. Bukan cuma membuat mereka poor, tapi impoverty, gitu ya. Secara sistemik membuat mereka nggak sanggup ngapa-ngapain. Teman-teman, ini semua terjadi seperti apa yang Tuhan telah genapkan. Saya cuma pilih beberapa ayat yang benar-benar directly apa yang Tuhan bilang. Tapi kalau kalian ikutin baca, semua deskripsi-deskripsi setiap ayat ini sudah disampaikan di 38 pasal selama 40 tahun terakhir. Tapi teman-teman, cerita nggak selesai di sini gitu ya. Di bagian ini kita melihat ternyata ada yang selamat gitu. Di tengah jatuhnya kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, ternyata ada yang selamat. The surviving servant. Siapa dia? Yang pertama itu Yeremia. Teman-teman jangan salah pikir. Dalam 38 pasal, 40 tahun, tidak pernah sedetik pun Yeremia membedakan diri dari orang-orang Yehuda. Maksudnya apa? Selama 38 pasal, selama 40 tahun melayani, Yeremia tuh nggak pernah begini. Ya udah, kalau nggak bertobat, dihukum kamu, nanti kamu yang mampus, kasarnya begitu. Yehuda tuh nggak pernah merasa dirinya beda dari Israel. Yeremia nggak pernah merasa dirinya berbeda dari bangsanya. Kalau kalian lihat beberapa perikop yang pernah kita bahas, pasal 8, pasal 10, pasal 13, pasal 14, kalian bisa lihat bagian-bagian tersebut, Yeremia tuh juga bersedih hati. Di Yeremia 10 tuh kalimatnya, disiplinkanlah aku ya Tuhan, tapi bukan dengan murkamu. Artinya apa? Yeremia tahu ketika dia memberitakan penghukuman, ia pun akan mengalaminya. Jadi Yeremia tuh bukan orang yang
Wah, lihat tuh, kalau nggak bertobat nanti kalian sendiri yang celaka. Bukan kalian, kita. Jadi Yeremia nggak pernah sedetik pun itu merasa dirinya bukan bagian dari bangsa yang akan mengalami penghukuman. Tentu dia memberitakan peringatan bukan berarti gini, ayo dong, gue nggak pengen dihukum. Ayo bertobat dong, gue nggak pengen dihukum. Ayo makanya berubah. Tapi Yeremia sadar, ini adalah nasib yang harusnya dialami juga. Dia juga bagian dari sebuah bangsa yang menolak. Kalaupun Tuhan panggil dia untuk memberitakan kepada bangsanya, tetapi bangsanya tidak mau bertobat dan penghukuman Tuhan terjadi, itu pun akan terjadi sama dirinya. Teman-teman, saya kalau aplikasi singkat, pelayanan yang begitu kita nggak mungkin melayani orang selama kita masih merasa superior, merasa kita nggak kenapa-napa, kamu yang kenapa-napa, maka aku bilangin kamu. Teman-teman, kita nggak akan pernah sampai di titik Yeremia yang menangis, yang hancur hati, yang berjuang sedemikian rupa, sampai kita merasa sama dan hadir. Memang kita bagian dari bangsa yang memberontak ini. Kalian bisa lihat nabi-nabi sejamannya, Yesaya, dia bilang aku najis bibir di tengah bangsa yang najis bibir. Kalian bisa lihat Yeskiel. Semua nabi-nabi itu nggak pernah merasa dipilih dan menjadi superior dari bangsanya, tapi hadir. Dan dia tahu dia pun akan mengalami penghukuman. Karena itu teman-teman, silakan lihat 39 ayat 11 sampai 14. Sebenarnya apa yang terjadi sama Yeremia itu sebuah mujizat. Itu nggak hal-hal yang nggak terpikirkan. Yeremia 38 pasal 40 tahun itu bukan bilang begini, dihukum loh, dihukum, tenang, nanti waktu aku dihukum aku bakal luput. Yeremia setiap kali memberikan peringatan, dia sadar dia pun juga mengalami ancaman penghukuman itu, mengalami konsekuensi penghukuman itu. Tetapi apa yang terjadi? Teman-teman, ayat 11 sampai ayat 13. Raja Babel sendiri yang bilang gitu ya, mengenai Yeremia, Raja Babel kasih pesan, bawa dia, perhatikan dia, jangan diapa-apain. Dengerin apa sesuai permintaannya, dijaga, dilindungi, didengarkan perkataan dan permintaannya. Dan bukan cuma itu, ayat 14, Yeremia kemudian disuruh, bahkan semua orang pentingnya itu ya, kepala Nebuzaradan, kepala pasukan, Nebuchadnezzar, kepala istana, Nelgal-Sarezer, panglima, perwira tinggi, semua disuruh pastikan Yeremia itu, ayat 14, diserahkan, kemudian supaya pulang ke rumah, dan kemudian tinggal di tengah-tengah rakyat. Hadir di tengah-tengah rakyat. Teman-teman, betapa kalau dilihat gitu ya, betapa ironisnya banget gitu ya, yang bangsanya sendiri malah nolak Yeremia gitu, tapi justru yang yang menyerang, yang jadi musuh gitulah, malah yang Tuhan pakai sedemikian rupa, malah justru mendengarkan perkataannya, malah melindungi dia, malah diberikan kebebasan. Raja Zedekia dan pembesarnya malah suruh penjarain justru musuhnya yang mengalahkan mereka, yang justru membebaskan Yeremia. Kadang-kadang nggak habis pikir gitu ya, mujizat keselamatan yang dialami Yeremia. Apa alasannya kok Raja Babel mau melindungi Yeremia? Ya kita nggak tahu gitu ya, apakah, tapi yang jelas bukan berarti Babel menyembah Allah Israel. Mungkinkah beberapa penafsir mencoba melihat apakah mungkin Raja Babel, Nebukadnezar itu nyimpen Yeremia? Kenapa? Karena dia sudah dengar berita-berita pesan-pesannya Yeremia. Yeremia kan selalu bilang, serahkan diri, nggak apa-apa kalah. Apakah itu didengar sehingga itu seperti menjadi olok-olok gitu ya? Raja Babel bilang, nih nabimu sendiri aja bilang, kalahmu sudah meninggalkanmu. Jadi seperti kayak propaganda gitu ya. Apakah seperti itu? Mungkin juga terjadi. Kita nggak dijelaskan lebih detail, tapi dalam cara yang ajaib gitu ya, dan tak terpikirkan, Yeremia selamat. Dan sekali lagi, ini bukan cuma cerita keselamatan tiba-tiba. Mujizat yang dialami itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada Yeremia. Di pasal 1 ayat 8, Tuhan sendiri yang bilang, aku akan membuat kamu menjadi kota yang berkubu. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Menjadi kota yang berkubu. Di saat Yerusalem
temboknya terbelah. Tuhan bilang, aku akan menjadikan kamu, Yeremia, kota yang berkubu, kota yang bertahan. Aku akan menyertai untuk melepaskan engkau. Teman-teman, sekali lagi, bukan hanya kehancuran atau kejatuhan Yerusalem yang menggenapi peringatan Tuhan, tetapi apa yang dialami oleh Yeremia itu juga menggenapi apa yang dia katakan. Bukan cuma itu. Tokoh berikutnya yang selamat siapa? Di ayat 15 sampai ayat 18, kita melihat janji Tuhan juga berlaku atas hambanya yang percaya apapun latar belakangnya. Kenapa apapun latar belakangnya? Kenapa hambanya yang percaya? Memang siapa dia? Kita berjumpa dengan satu tokoh. Janji kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu. Teman-teman, minggu lalu kita bahas Ebed-Melek muncul namanya di 2 pasal ini, 38-39. Ebed-Melek ini seorang sida-sida kerajaan, pelayan raja. Nama Ebed-Melek itu artinya servant of the king, pelayan raja. Kenapa dikasih nama seperti itu? Nama Ibrani seperti itu. Karena kemungkinan kalau ada orang dikasih nama Ibrani, artinya nama sebelumnya bukan Ibrani. Artinya kemungkinan besar dia adalah seorang budak asing. Dijelaskan lagi orang Ethiopia, semakin jelas. Itu dia sangat jelas bukan dari Israel. Dia kemungkinan besar adalah seorang budak asing yang dipekerjakan. Kalau teman-teman baca pasal 38, Yeremia hampir mati, ditaruh di perigi, di sumur. Tetapi kemudian Ebed-Melek melihat, bilang ke raja, minta izin selamatkan. Ebed-Melek menyelamatkan Yeremia. Di pasal 39 ini, ayat 18, Tuhan sendiri yang bilang, inilah firmanku kepada dia, ayat 18, sebab engkau percaya kepadaku. Teman-teman, apa yang Ebed-Melek lakukan menyelamatkan Yeremia, bukan cuma sekedar kasihan, bukan cuma sekedar, aduh kok ada orang dimasukin sumur, nggak rela. Tapi karena dia percaya sama Tuhannya Yeremia. Dia percaya sama apa yang pesan Yeremia sampaikan, meskipun dia bukan orang Israel. Dan Tuhan deklarasikan keselamatannya. Ayat 17, aku akan melepaskan engkau tidak akan diserahkan kepada orang-orang yang kau takuti, aku akan meluputkan engkau tidak rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahanmu, nyawamu kamu pegang sendiri. Dan teman-teman, seperti sebuah ironi gitu ya, Raja Yehuda, satu bangsa yang punya firman, yang dengar peringatan, yang tahu janji Tuhan, tetapi tidak mau mendengar. Dan seorang hamba asing, seorang budak asing, tetapi percaya dan diselamatkan. Teman-teman, inilah perikop yang kita baca. Inilah perikop yang mendeskripsikan apa yang terjadi. Kalau gitu pertanyaannya, so what? Lalu apa? Lalu apa kaitannya sama kita saat ini? Kita udah nggak lagi main kerajaan-kerajaan, kita udah lagi nggak main hamba-hambaan, kita udah nggak lagi main buta-butaan gitu. Teman-teman, izinkan aku boleh ambil beberapa perenungan. Teman-teman, yang pertama, kejatuhan Yerusalem, pembuangan Yehuda, bukan cuma sekedar satu cerita sejarah di antara banyak cerita, tetapi ini adalah deskripsi dari apa yang juga kita alami di hadapan Tuhan yang suci, yang kudus, yang benar. Apa yang Yehuda lakukan, pemberontakannya, ketidakmauannya untuk mendengar firman. Sampai 38 pasal, 40 tahun diperingatkan. Dan tetap tidak mau berubah. Sehingga genaplah penghukuman Tuhan atas mereka. Adalah deskripsi dari apa yang engkau dan saya juga alami di hadapan Tuhan. Kenapa? Roma 3:23, kita semua telah berbuat dosa. Dan upah dosa ialah maut. Ketika engkau berbohong, bukan upahnya sekedar jadi ketahuan, upahnya maut. Ketika engkau bermain-main dengan dosa seksual selama pandemi ini, upahnya itu maut. Ketika engkau marah, ketika engkau menyimpan dendam, ketika engkau berkata kasar, ketika engkau tidak mau melayani, tidak mau melakukan apa yang harusnya menjadi panggilan Tuhan,
Engkau melarikan diri. Teman-teman, upahnya ialah maut. Dan kalau kita berkata, enggak kok, saya enggak seperti itu. Teman-teman, kita sedang menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Dan teman-teman, ini yang terjadi. Salah satu deskripsi dalam Perjanjian Baru. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Apabila kamu melihat Abraham, Ishak, dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Kalian bisa melihat bahasa pembuangan ini di Perjanjian Baru. Teman-teman, ini adalah apa yang engkau dan saya alami. Apa yang terjadi sama Israel bukan cuma cerita sebuah bangsa. Ini bukan cuma cerita sebuah fallen kingdom. Ini adalah sebuah etalase, a fallen humanity. Kejatuhan manusia. Kejatuhan engkau dan saya. Dan teman-teman, jangan salah. Tuhan setia kepada perkataannya. Itu Yeremia 1 ayat 12 ya. Ia siap sedia melaksanakan firman-Nya. Kalau Tuhan bilang dia akan menghukum, dia akan menghukum. Ketika Tuhan berkata, aku akan mencabut dan merobohkan, dia akan mencabut dan merobohkan. Dia akan membinasakan dan meruntuhkan, dia akan dan pasti membinasakan dan meruntuhkan. Kadang-kadang kita sering sebut Tuhan setia, Tuhan setia. Tapi kita cuma mau ambil bagian setia janjinya ya. Tuhan juga setia sama peringatan. Tuhan setia sama apa yang dia akan katakan. Dan ketika Tuhan berkata upah dosa ialah maut, dia juga setia. Dia adalah Tuhan yang akan menghukum pemberontakan. Dia Tuhan yang akan menghukum perlawanan. Jadi teman-teman, saya nggak tahu apa yang menjadi pesan Tuhan atau peringatan Tuhan. Teman-teman mungkin beberapa minggu ini diingatkan melalui saat teduh, melalui mungkin persekutuan di gereja, atau mungkin persekutuan di kampus, atau mungkin dalam pembinaan-pembinaan yang kau dan saya hadiri. Tetapi ketika Tuhan memanggilmu, Tuhan memerintahkanmu, Tuhan mengajak kamu, meminta kamu untuk mengerjakannya. Teman-teman, Tuhan setia sama perkataannya. Tetapi kita juga melihat, bukan hanya Tuhan setia sama apa yang dia katakan, dia akan mencabut, dia akan membinasakan, dia akan meruntuhkan, dia akan merobohkan. Tetapi selalu ada pesan seperti apa ya? Pesan kasih, kemurahan gitu, pesan belas kasihan. Tetapi ia juga akan membangun dan benar. Teman-teman, 40 tahun Allah setia memperingatkan, dan Tuhan setia kepada peringatannya. Yerusalem jatuh. Tetapi jatuhnya Yerusalem itu bukan akhir. Kenapa? Di dalam peringatan-peringatan yang dia munculkan, Tuhan sendiri juga sudah pernah berfirman. Setelah genap 70 tahun, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku, akan mengembalikan kamu, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Itu kalimat-kalimatnya di pasal 29 ketika berbicara tentang pemulihan Israel. Makanya ketika Tuhan bilang melalui Yeremia, serahkan dirimu kepada Babel, itu bukan tanda kekalahan, itu adalah bagian dari penghukuman Tuhan, tapi di dalam penghukuman Tuhan selalu ada ruang buat kasih karunia. Penghukuman Tuhan nggak pernah berakhir di dalam sebuah pemusnahan atau penghancuran bagi umat yang dikasihinya. Dia selalu memberikan, seperti kalau aku boleh bilang ya, kesempatan atau panggilan untuk kembali. Dan di Yeremia 31 kalimatnya itu sangat indah ya. Aku akan memimpin mereka di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Tuhan sendiri akan membawa mereka kembali di jalan yang rata, seperti jalan yang dipersiapkan supaya umatnya bisa datang kembali ke Yerusalem, ke Sion. Teman-teman, apakah kamu menangkap pola ini sepanjang kamu baca Alkitab? Dan ingatkah kamu, pola-pola ini menunjuk kepada seorang pribadi. Jalan yang rata, luruskan jalan, persiapkan jalan. Ini bahasa-bahasa yang kemudian muncul beratus-ratus tahun kemudian.
Suara di padang gurun berseru. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Luruskanlah di dalam terjemahan aslinya, ratakanlah jalan. Dan ini uniknya. Kalau di perjanjian lama, jalan yang rata selalu mengacu supaya umat bisa jalan kembali ke Yerusalem. Di perjanjian baru, ratakanlah jalan, bukan umat yang datang ke Yerusalem, tapi ada Tuhan yang datang ke umatnya. Ratakanlah jalan, persiapkan jalan untuk Tuhan. Yang tadinya adalah panggilan untuk umat kembali, di perjanjian baru itu menjadi jaminan Tuhan yang menghampiri umat. Tuhan yang datang ini kemudian memberikan seruan peringatan sama seperti Yeremia. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kadang-kadang kita baca kalimat ini kesannya, ayo dong bertobat, ayo dong udah mau datang. Ini peringatan teman-teman, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Apa artinya? Akan ada penghukuman, akan ada penghakiman. Kalau kamu tidak bertobat, kamu dan akan ditumpaskan. Tetapi berbeda dengan Yeremia. Pribadi ini juga berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Jikalau penghukuman ini, jikalau kejatuhan ini, jikalau murka Allah ini nggak mungkin lalu. Kecuali apabila aku meminumnya, aku menanggungnya, maka jadilah kehendak. Dan teman-teman, dia ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Teman-teman, cerita bangsa Israel, kebebalannya, pemberontakannya, kejatuhannya, mengingatkan kita akan rindunya, akan butuhnya seorang raja yang sejati dan kerajaannya yang kokoh. Seorang pemimpin sejati yang bisa mengarahkan kita sebagai umatnya dan untuk boleh hidup sebagai bagian dari kerajaannya yang kekal. Dan alih-alih seperti Raja Zedekia yang apa? Yang melarikan diri, menyelamatkan dirinya, hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Untuk apa? Untuk hanya kemudian mati memalukan dan sia-sia. Teman-teman, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kematian yang menjadi kematian yang membebaskan. Kenapa? Melalui karya kematian dan kebangkitannya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia. Kematian yang menjadi karya yang memulihkan dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Zedekia memikirkan diri sendiri, mati sia-sia, nggak sanggup melindungi dan nggak sanggup menjaga rakyatnya. Rakyatnya dibuang. Tetapi pribadi ini adalah yang justru memberikan nyawanya, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Dan apa yang dia lakukan? Membebaskan dan memulihkan umat kerajaannya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, cerita Israel nggak pernah berhenti di cerita Israel. Itu selalu menunjuk kepada seorang pribadi, raja dan kerajaannya yang kekal, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan teman-teman, ini yang dialami. Kegelapan meliputi daerah itu. Dan dengan suara nyaring dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah terjemahan atau apa ya? Aku mungkin boleh bilang sebuah penggambaran dari apa yang Yesaya katakan. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup.
Terputus dalam bahasa asli Ibrani itu dipakai kata terbuang, exile, cut off. Dia mengalami pembuangan. Dia menggantikan engkau dan saya yang harusnya dibuang kegelapan, yang harusnya ditindas oleh kegelapan. Tetapi dia menggantikan engkau dan saya. Dialah yang terbuang dan terpisah dari Allah. Tetapi itu semua bukan karena dia. Karena pemberontakan umatku dia kena pula. Teman-teman, Yesus adalah Raja yang tidak meninggalkan umatnya. Menggantikan engkau dan saya, mengalami pembuangan yang harusnya engkau dan saya alami. Supaya engkau dan saya bisa boleh menikmati berkat, kuasa, kesanggupan, keterikatan, ketidakterpisahan dengan Allah yang mencipta dan memanggil kita. Dan teman-teman, Ia melakukan itu semua, menggantikan engkau dan saya, mengalami jatuh dan kelamnya pembuangan, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Hai teman-teman, bagaimana dirimu selama beberapa waktu, beberapa minggu terakhir? Apa yang terjadi? Ini adalah panggilan buat kembali hidup untuk kebenaran. Dan teman-teman, ini berlaku buat siapapun. Sama seperti Allah yang sanggup menyelamatkan orang Ethiopia, yang bukan bagian dari orang Yehuda, yang punya janji dan firman Tuhan, tetapi percaya dan Tuhan deklarasikan keselamatannya. Apa yang Yesus lakukan juga berlaku bagi siapapun. Bagi apapun yang telah terjadi, bagi latar belakang apapun. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu teman-teman, bagi engkau dan saya yang mungkin sedang merasa asing dari persekutuan, sedang merasa bukan bagian dari dalam tanda kutip umat perjanjian Tuhan karena dosa atau karena keterasingan atau karena tipu muslihat si jahat, ketahuilah apa yang Yesus lakukan itu berlaku untuk kita semua. Jangan mau digoyahkan, percaya kepadanya. Dan kalau engkau sedang melayani adik-adik yang merasa asing, yang merasa ini bukan seperti ini yang buatku. Kasih yang seperti ini bukan buatku. Yang seperti ini bukan aku asing, aku bukan. Bantu mereka untuk sadar dan melihat bahwa Kristus adalah semua. Dan apa yang dia lakukan itu berlaku bagi mereka yang percaya kepadanya. Hiduplah untuk kebenaran. Dan teman-teman, itu memberikan kita kekuatan. Kenapa? Kalau Yesus adalah pribadi yang telah mengalami, dibuang, menanggung pemberontakan, murka Allah akibat pelanggaran dan pemberontakan kita. Teman-teman, itu menolong kita bisa bertahan di tengah mungkin penderitaan, di tengah mungkin sangkal diri, di tengah mungkin kesulitan yang engkau dan saya alami karena belajar percaya sama Tuhan. Seperti Yeremia 38 pasal 40 tahun berpegang dan memberitakan peringatan Tuhan. Dia melandaskan dirinya kepada janji Tuhan, maka engkau dan saya pun bisa melandaskan pelayanan, keteguhan, kesetiaan, perjuangan kita kepada janji Allah. Janji Allah seperti apa? Di dalam Yesus Kristus. Apa secara khusus dalam Yesus Kristus yang bisa kita pegang? Saya sangat bersyukur dengan penjelasan Ibrani ya. Dia sendiri telah menderita karena pencobaan. Dia sendiri mengerti apa rasanya harus menghadapi umatnya yang tidak mengenal dia. Dia sendiri mengerti apa artinya harus menjaga kekudusan di tengah banyak godaan dan tantangan. Dia sendiri mengerti apa artinya disalah mengerti dan sangat bisa untuk marah, untuk melawan. Dia sendiri telah menderita karena pencobaan. Karena itu, dia dapat menolong mereka yang dicoba.
Teman-teman, justru karena dia turut merasakan kelemahan kita, dia telah melakukan apa yang harusnya kita alami. Dia telah menerima apa yang harusnya kita dapatkan. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia telah dicobai, tetapi tidak berbuat dosa. Karena itu, kalau kamu tak mau tahu gimana caranya melawan dosa, keluar dari dosa, datang kepadanya karena dia dapat menolong mereka yang dicobai. Engkau dan saya dapat menerima rahmat, kasih karunia, pertolongan pada waktunya. Dan teman-teman, ini yang butuh kita beritakan kepada adik kita, kepada mahasiswa baru yang akan hadir, kepada kakak-kakak kita nanti, bahwa ia dapat menolong kamu yang dicobai. Engkau dan saya dicobai dan kita sering jatuh, kita harusnya dimurkai, kita harusnya melawan Tuhan dan harusnya dihukum, dibuang. Tetapi Yesus telah menanggungnya, ganti engkau dan saya. Karena itu dia dapat menolong kita. Yang saat ini masih terus memberikan hidupnya untuk Tuhan dan untuk kebenaran. Dan teman-teman, ini apa yang Yesus sendiri bilang. Di Wahyu 22, bagian penutup Alkitab kita. Aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan, ketaatanmu, kesetiaanmu, kegigihanmu, perjuangan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan dia memperhitungkannya. Ketika seorang pun nggak ada yang mengenali, nggak ada yang menerima, nggak ada yang, ya Yeremia mewakili pengalaman itu gitu ya. 38 pasal 40 tahun, bilang sesuatu dianggapnya melemahkan, ngomong sesuatu dianggapnya dukung musuh, menjelaskan sesuatu dianggapnya memberikan yang palsu justru. Teman-teman, kita bisa melandaskan perjuangan kita kepada Yesus yang tidak jauh. Aku datang segera dan aku membawa upahku. Dia tahu apa yang kamu dan saya alami. Dan dia akan menyelamatkan. Dia telah menyelamatkan, dia masih terus menyelamatkan, dan dia pasti akan menyelamatkan. Itulah yang menjadi perenungan dari kalimat Agustinus ya. Dan kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Trust the past to the mercy of God. Percayakan masa lalumu. Kamu mungkin datang dengan segala, tapi aku udah telanjur jauh sama Tuhan. Tapi aku udah telanjur berontak sama Tuhan. Tapi aku udah telanjur asing sama Tuhan. Trust the past to the mercy of God. Serahkan masa lalumu kepada belas kasih Tuhan. Yesus telah menanggung hukuman, menjalani kematian yang harusnya engkau dan saya alami. Menjalani kehidupan yang harusnya engkau dan saya jalani. Supaya ketika engkau dan saya percaya kepadanya, kita boleh menikmati belas kasihan Tuhan. Kita tidak menerima penghukuman itu karena Yesus telah menerimanya. Dan kita bisa menikmati berkat penyertaan, kasih karunia, perkenanan, dan pimpinan Tuhan yang tidak pernah terlepas. Karena itu, kamu bisa trust the present to His will. Saat ini juga, hari demi hari yang kamu jalani, Tuhan masih sedang terus menyelamatkan. Tuhan masih sedang terus memimpinmu. Tuhan masih sedang terus menjagamu. Dan hari-hari yang kamu jalani, boleh kamu pandang, kita lihat. Trust the future to His providence. Percayakan masa depan kita. Ya mungkin masih belum jelas. Pelayanan yang ke depan mungkin menakutkan. Anak-anak kelompok kecil yang mungkin masih belum kita kenali. Ke dalam penyertaan dan kasih setia. Ke dalam pimpinan dan kuasa. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Kiranya pengalaman kejatuhan Israel dan pembuangan Yehuda bukan hanya menjadi cerita sejarah yang perlu kita pikirkan pesan moralnya, tetapi menghantarkan kita kepada Sang Raja dan kerajaannya yang tidak pernah berubah
dan Raja itu memanggil engkau dan saya. Amin. Aku izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk boleh melihat kesetiaan Tuhan, bahwa engkau Tuhan yang siap sedia melakukan firman-Mu. Dan kami bersyukur di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, engkau membuktikan bahwa engkau siap sedia melaksanakan firman. Tolong kami Tuhan untuk boleh menikmati hidup di dalam dan bersama firman. Melalui Yesus Kristus yang memimpin, melalui komunitas yang Tuhan anugerahkan, bersama-sama berjalan mengiring Tuhan, Sang Raja dan pemimpin kami. Hamba berdoa, kami datang dengan segala keberadaan kami, kondisi rohani kami, tantangan pelayanan, kondisi keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan lain yang kami nggak sempat ceritakan satu persatu. Tapi kiranya Tuhan yang berkenan menyapa, menyambut, menghampiri, dan memulihkan kami. Membentuk kami untuk boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, menjadi saksi kasih setia Tuhan, menjadi Yeremia masa kini yang memperjuangkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bang Rey atas firman yang dibawakan. Kiranya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan janji Tuhan akan berdiam di dalam setiap diri kita bila kita mau setia dekat dengan Dia. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk tetap taat bersekutu bersama Tuhan dengan menyanyikan Ajarku Berdiam. Saat ku berpaling
Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk ibadah ini ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang tetap terus ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu merendahkan diri kami, untuk selalu taat hingga sampai akhirnya kami kembali bersamamu ya Tuhan. Juga ajar kami ya Tuhan Yesus untuk selalu setia dalam pelayanan kami ya Tuhan. Apapun kondisi pelayanan kami juga mau memberi diri kami untuk terus diubahkan ya Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Setelah ini ya Tuhan, mungkin ada aktivitas kami selanjutnya. Engkau yang tutup bungkus kami ya Tuhan Yesus, selalu di dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh saat teduh sejenak.